tenggelam, mati itu. Nggak pakai baju, mana kulitnya hijau? Ada. Bahkan yang baju merah pun juga tenggelam ada, baju kuning ada. Hanya kebetulan hijau saja. Pendaki kerap tersesat di lautan pasir Gunung Bromo. Tidak sedikit pendaki yang datang ke lautan pasir akhirnya tersesat dan kebingungan saat akan kembali pulang. Warga yang tinggal di sekitar Gunung Bromo percaya, jika pendaki tersesat, maka dia harus membalik bajunya lalu memakainya secara terbalik agar bisa mengetahui jalan pulang. Para pendaki Gunung Bromo juga dilarang berbuat buruk dan berhati jahat, karena jika dilanggar, akan berhadapan dengan akar gaib yang akan menghilangkannya dari muka bumi. Mitos jangan mengambil dan memindahkan benda yang ada di Gunung Merapi. Banyak cerita mistis dari Gunung Merapi. Gunung yang terhampar di wilayah Magelang, Sleman, Klaten, dan Boyolali, Jawa Tengah itu dipercaya masyarakat sekitar dikuasai oleh kerajaan gaib yang sering disebut Keraton Merapi. Di Gunung Merapi juga terdapat tempat-tempat yang disakralkan dan dijaga makhluk tak kasat mata. Satu yang terkenal dan dianggap paling angker adalah Pasar Bubrah, yang lokasinya ada di punggung bukit, tepat berada di bawah kawah Merapi. Warga Gunung Merapi dan pendaki meyakini Pasar Bubrah merupakan pasar gaib Keraton Merapi, karena ketika malam hari, mereka mendengar suara riuh di lokasi itu. Dengan aroma mistis dan horor yang sangat kuat, maka tersebarlah mitos berupa larangan atau pantangan bagi para pengunjung Gunung Merapi. Seperti jangan sembarangan menebang pohon, memotong rumput, bahkan mengambil ataupun memindahkan benda apapun yang ada di Gunung Merapi. Konon apabila melanggar pantangan tersebut, maka makhluk tak kasat mata, penghuni Gunung Merapi akan murka, bahkan bisa mendatangkan bencana bagi yang melanggarnya. Terus pas gue udah mulai nanjak nih, dikit lagi sampai bukit pos 4, gue kaget. Kok kayak ada pasar gitu. Kok ada pasar di sini di gunung gitu. Dan bener-bener pasar, kayak ada kios-kiosnya segala macem. Kok ada pasar di sini? Gue ngeliat tuh orang-orangnya tuh pakai baju adat Jawa dan mukanya pucat, tatapannya kosong. Itu rame banget ya, suara tuh rame banget. Tapi gue ngeliat mulutnya itu kayak nggak ngomong gitu. Dia mulutnya diem, cuman transaksi gini. Gitu, tapi rame, suaranya rame, padahal nggak ada yang ngomong sama sekali. Terus gue di situ tuh udah mulai aneh kan, ini pasar apaan nih gitu. Mitos menggunakan baju hijau di pantai Pelabuhan Ratu. Mitos berupa larangan atau pantangan juga ada di lokasi pantai, seperti di pantai selatan Pulau Jawa yang terbentang dari Pelabuhan Ratu, Jawa Barat sampai ke Parangtritis, Yogyakarta. Ada larangan kepada pengunjung untuk memakai pakaian berwarna hijau. Meski tidak sepenuhnya terbukti, namun ada kalangan masyarakat yang mempercayai mitos itu, lantaran menyangkut pautkan warna hijau dengan warna yang disukai penguasa Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul tidak suka warna kesukaannya disaingi oleh manusia. Jadi bila ada pengunjung pantai Pelabuhan Ratu yang memakai pakaian warna hijau, diyakini akan dibuat celaka oleh Nyi Roro Kidul. Ada orang pakai baju itu tenggelam. Wah, mbak kemarin tenggelam nggak pakai baju. Aneh aja, tenggelam pakai baju hijau. Ada tenggelam lagi renang nggak pakai baju, tenggelam mati itu, nggak pakai baju, mana kulitnya hijau? Ada. Bahkan yang baju merah pun juga tenggelam ada, baju kuning ada. Hanya kebetulan hijau saja. 5 lokasi pembuatan film horor, mana yang terseram? Belakangan ini masyarakat Indonesia tengah populer dengan wisata atau destinasi horor ke tempat pembuatan film atau lebih dikenal dengan lokasi syuting. Kisah-kisah seram yang ditampilkan dalam film sekaligus pengalaman para artis di dalamnya membuat warganet begitu penasaran seperti apakah keangkeran lokasi tersebut. Apalagi jika film tersebut mendulang sukses di tanah air. Ya, tidak bisa dipungkiri
jika masyarakat Indonesia masih sangat menyukai cerita seru berbau hal supranatural dan seram. Dan berikut ini, Celeb on News Viral telah merangkum 5 lokasi paling horor yang dijadikan tempat pembuatan film. Apa sajakah itu? Dan di mana lokasinya? Selanjutnya akan kita ulas di Celeb on News Viral. TPU Jeruk Purut. Yang pertama dan paling melegenda ialah TPU Jeruk Purut yang berada di area Jalan Madrasah Cilandak, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Salah satu kisah mistis yang paling fenomenal ialah hantu pastur berkepala buntung yang selalu berjalan di malam hari sembari membawa kepalanya dan diikuti anjing hitam besar. Dan karena saking viralnya, kisah ini pun diangkat menjadi ke layar lebar dengan judul Hantu Jeruk Purut di tahun 2006 silam. Rumah Gurita. Beberapa tahun silam masyarakat Indonesia sempat dihebohkan adanya sekte aliran sesat pemuja setan yang berpusat di Rumah Gurita, Kecamatan Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Rumah yang dibangun tahun 80-an itu menjadi urban legend, hingga akhirnya menjadi inspirasi pembuatan film yang berjudul sama dengan nama tempatnya di tahun 2014 silam yang dibintangi oleh Shandy Aulia. Banyaknya kesaksian warga tentang betapa angkernya rumah tersebut membuat aura horor kian meningkat. Rumah Ngadio KKN di Desa Penari. Suksesnya film KKN di Desa Penari ini juga begitu menarik banyak perhatian warganet. Film yang diangkat dari viralnya kisah sekelompok mahasiswa yang sedang KKN di sebuah desa penari itu meledak di pemutaran perdananya. Ada beberapa set yang digunakan. Salah satunya ialah Rumah Ngadio yang begitu viral. Rumah yang berada di Padukuhan Ngluweng, Kelurahan Ngeleri, Gunung Kidul itu merupakan rumah tua yang sudah ditinggalkan pemiliknya karena sedang sakit keras. Ya, konon katanya kerap terdengar suara-suara aneh dari rumah tersebut. Rumah kosong tersebut semakin beraroma mistis. Tersiar kabar jika penghuni takut menempatinya, sehingga memilih berpindah tempat.